Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Josie Delopa dari kelas 21 akan menerangkan pelajaran materi fisika yang berjudul momen gaya atau torsi. Nah, di pengertian itu, momen gaya atau torsi yang tadi saya sebut itu adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, meningkat atau berputar. Nah, di penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yang paling kita sering temui itu adalah seperti itu. Nomor dulu. Nah, di answer pintu itu, kita biasa seringkan melihat pintu itu membuka dan menutup. Ternyata di answer itu adalah di tubuh sehingga pintu itu akan bergerak menutup dan membuka. Nah, itu termasuk ke dalam momen gaya torsi. Selanjutnya, contoh kedua itu adalah juga-jukit. Nah, di juga-jukit itu, biasanya kita melihat kan dua orang sedang bermain naik turun. Nah, di ujung kedua papan juga itu adalah titik tumpu dari momen gaya. Karena dengan titik tumpu di ujung kedua papan itu sehingga menghasilkan gerakan naik turun. Selanjutnya adalah katrol. Nah, di katrol ini momen gaya atau torsi itu terletak titik tumpunya pada katrol sendiri, sehingga karena adanya momen gaya torsi di katrol itu talinya akan naik ke atas dan juga naik turun keduanya secara berlawanan. Ini dia penerapan dalam kehidupan sehari-hari beserta pengertiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus. Nah, di momen gaya atau torsi ini ada dua rumus, yaitu torsi sama dengan R kali F kali sin theta, dan juga rumus kedua torsi sama dengan R kali F. Nah, keterangan itu torsi T, torsi adalah momen gaya atau lambangnya Nm, dan juga N itu adalah gaya dengan lambangnya Newton, dan juga theta adalah sudut antara F atau gaya dan dengan gaya. R adalah jari-jari. Kenapa di rumus pertama itu ada theta sedangkan ini tidak ada? Karena di rumus pertama ini itu terjadi ketika gaya dan dengan gaya itu terjadi perputaran, sedangkan di rumus kedua ini dengan gaya dan gaya itu tegak lurus. Baik, selanjutnya adalah di contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika masa batan diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah, nah, kita ketahui bahwa titik C adalah di sini ya teman-teman. Lalu sudah diketahui bahwa F1-nya adalah 4 Newton, F2-nya adalah 6 Newton, dan F3-nya adalah 6 Newton. Lalu putaran sumbunya itu adalah theta sama dengan 30 derajat. Lalu ditanyanya itu adalah gaya terhadap titik C, yaitu ditanya sama dengan TC. Baik, sebelum kita masuk ke penyelesaian, perlu diketahui bahwa arah gerak torsi yang berlawanan itu nilainya adalah positif. Sedangkan jika gerak torsinya itu searah jam, maka nilainya adalah negatif. Lalu kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu torsi sama dengan T1. Karena dia torsinya atau momen gayanya ada 3, maka T1 tambah T2 tambah T3. Tetapi karena tadi sudah diketahui bahwa di torsi yang ketiga, dia itu dia searah jam, maka dia sini adalah negatif. Sudah diketahui bahwa T2-nya itu nilainya positif karena dia berlawanan arah jam. Dan T1 itu adalah nilainya positif karena dia berlawanan arah jam. Lalu kita masukkan dalam itu F1 adalah 4, L1 itu ada 2. Kalau dia tadi 2 dari 1 tambah 1 meter, tambah dengan kali 1. Karena ada tambahan dari T2-nya itu L2, kalau L2 30 derajat, karena di T2 itu ada sudutnya, jadi di 30 derajat ada setengah. Lalu dia 3 kali 3 itu 3 dari 8 Newton, dan 2-nya itu dari E ke D kecil. Lalu kita kalikan dan tambahkan, 4 kali 2 adalah 8, 6 kali 1 6 dikali setengah, lalu 6 kali 2 adalah 12.
di 6 kali setengah itu adalah 3. Jadi 8 tambah 3 kurang 12 adalah 1 Newton meter. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.